tumben-tumbenan nih bang, bahas animasi lokal. Ya nggak apa-apa dong. Mumpung si Dontol lagi mumpung si Dontol lagi rame dibahas sama orang lain juga. Yang dimana sejak pertama kali animasi Adit Sopo Jarwo dirilis, gue rasa pasti banyak banget yang risih dengan karakter si Dontol. Kenapa disebut Dontol? Ya nggak pas aja gitu kalau yang namanya Dennis. Kena imbasnya karena nggak semua orang yang bernama Dennis tuh sifatnya kayak si Dontol yang beban. Ya gimana enggak? Sebenarnya Dontol itu udah jadi karakter beban dan ampas di animasinya dari awal animasi Adit Sopo Jarwo ditayangkan, yang mulai pada tanggal 27 Januari 2014 cuy. Pas gua masih duduk di bangku kelas 1 SMK tuh bejir. Butuh sekitar 11 tahun bre buat orang-orang speak up dan sadar kalau si Dontol itu emang beban bejir. Itu karena si Dontol tuh baru viral akhir-akhir ini. Banyak banget meme dan kreator-kreator yang ngebahas betapa bebannya si Dontol. Dan kali ini Bang Nat mau bahas kenapa si Dontol ini sangat dibenci oleh orang-orang. Oke, baiklah, daripada kepanjangan di intronya, mending langsung saja kita mulai. Alasan Dontol beban dibenci banyak orang. Let's check this out. Yeay! Adit, tolongin Dit. 1. Dikit-dikit Adit, tolongin Dit. Jujur ya, gue juga bingung tujuan autor MD Animation tuh bikin karakter si Dennis buat apa. Ya gimana enggak, di sepanjang cerita dalam animasinya kerjaan si Dontol cuma ngebadut doang. Ini karakter kalau ada apa-apa bisanya cuma Adit tolongin Dit, Adit tolongin Dit, Adit tolongin Dit, terus aja gitu sampai kiamat. Diam. Apalagi di salah satu episode yang sempat viral, mereka diperlihatkan sedang main mobil-mobilan yang terbuat dari kulit jeruk Bali. Kan ada tuh adegan pas mobil si Dontol tuh kebalik. Ya kalau orang normal people ya, terutama kids, kalau mobil-mobilannya jatuh atau kebalik gitu, ya tinggal dibalikin lagi lah kocak. Ini mah Adit, tolongin Dit. asli, kalau gue jadi Adit gitu, mending gue tendang aja tuh si mobil-mobilannya. Alih-alih Adit di animasinya yang bersinar kayak tokoh utama pada umumnya karena keperfekan sifatnya. Kok di animasinya si Adit malah kelihatan kayak babunya si Dontol gitu. Dennis. Apalagi pas episode si Dontol yang sakit. Ini anak kenapa dah? Orang sakit tuh bukannya diam di rumah, minum obat, terus istirahat biar cepet sembuh. Ya itulah yang bakal dilakukan normal people, kawan-kawan. Beda sama si Dontol, karena dia bukan normal people, lebih tepatnya anomali anjir. Aku flu deh. Kasih. Sini. Malas. Ya kumaha teu atuh. Aya kitunya jelema lamun gering lain cicing di ima malah mantau ke ima batur. Ngariweukeun deui. Ya, intinya ini bocah malah pigi rumah Adit supaya minta dilawat loh. Kalau gini kan jadinya bukannya si Dontol tuh malah ngelunjak gitu ke keluarganya si Adit yang tadinya cuma beban bagi Adit. Kini Dontol berevolusi untuk membebani satu keluarga Adit anjir. Dan kayaknya keluarganya sendiri aja udah capek sama kelakuan si Dontol ini. Mana kalau ikut makan di rumah Adit, kerjaannya minta nambah mulu bejir. Bunda, Adit sih cuma begini bun, cuma boleh nambah bun. Kok belum pulang juga? Udah mah beban, ngabisin beras lagi. Adit, tolongin Dit. 2. Jawab fobia. Jujur gue bingung sih apa yang dipikirin sama autornya. Dia tuh sebenarnya mau bikin karakter si Dontol tuh ke arah mana? Apa dia mau bikin karakter Dontol jadi karakter yang butuh bantuan terus? Karakter useless? Atau karakter yang seperti apa gitu? Disebut biang masalah, tapi nggak semua masalah berasal dari si Dontol. Tapi salah satu yang nyebelin dari si Dontol adalah Jawa fobianya itu loh. Seakan-akan si Dontol tuh alergi sama orang Jawa anjir. Ya bagaimana enggak? Kita tuh tahu jika si Jarwo merupakan salah satu karakter yang berasal dari ras suku Jawa.
Bisa dilihat dari bahasa dan logat daerah yang digunakan sama si Jarwo. Kalau dia itu emang orang Jawa. Tapi kok si Dontol ketika bertemu sama Jarwo kayak alergi gitu. Tenang, Bang Jarwo bener kok, Den. Dia kayak kena panik berlebihan kalau seandainya dia deket-deket sama si Jarwo. Yang padahal walaupun Jarwo itu suka jadi biang masalah dan kadang ngegas ngomongnya, akan tetapi si Jarwo juga nggak selalu kasar sama si Dontol. Sifatnya juga kadang ada baiknya. Tapi kok si Dontol kayak ketakutan banget gitu sama si Jarwo. Kayak rasis nggak sih si Dontol sama si Jarwo? Padahal si Jarwo nggak ngapa-ngapain. Tapi reaksi si Dontol itu kayak ketemu orang yang berbahaya nih. Maaf gitu. Kayak ketemu sama kriminal atau preman jalanan gitu. Denis, kamu kenapa? Yang padahal si Jarwo bukan karakter preman ataupun kriminal. Hanya saja sifat punglinya emang mencerminkan rakyat Konoha banget. Adit, tolongin Dit. 3. Berubah juga nggak ngaruh. Nah, di salah satu episode yang memperlihatkan si Dontol ganti skin jadi ireng, kita tuh diperlihatkan jika si Dontol yang berubah sifatnya menjadi lebih petantang petenteng, yang sifatnya out of the box banget, gak kayak si Dontol biasanya yang cuma bisa bilang, "Adit, tolongin Dit." Namun, walaupun skinnya udah diganti jadi ireng, hal ini tuh cuma ngerubah tampilan luarnya doang. Dalamnya mah tetap aja sama baik bebannya. Malahan versi ireng itu jauh lebih nyebelin dibandingkan versi originalnya. Udah mah sifatnya petantang petenteng, sok-sokan. Tapi hasilnya nol bejir. Kok sini, Dennis yang benerin. Masa gini aja nggak bisa? Katanya anak laki. A few moments later. Dennis, bertahan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayaknya MD Animation bikin episode ini terinspirasi dari film Spider-Man 3, Tobey Maguire gitu. Soalnya pas skin si Dennis berubah, sifatnya jadi petantang petenteng sama kayak Peter Parker pas dirasuki sama simbiot Venom. Buktinya pada saat adegan si Dontol yang pakai motor si Jarwo dan berakhir di selokan, pas si Dontol dijahit sama Adit, bajunya kok malah luntur bejir. Balik lagi ke setelan pabrik. Namun kayaknya pihak MD Animation tuh males bikin scene si Dontol kerasukan sama simbiot Venomnya. Jadi gak diceritain karena ntar malah rendahin simbiot Venomnya yang di ending berakhir dengan hanyut di sungai kayak tinja. Jika kalian punya tambahan untuk permasalahan ini, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Adit, tolongin Dit. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Bang Nat, sayonara, arigato gozaimashita, matane, bye. Semangatlah berkalibrasi frekuensi yang sama. Kita jadi tak segairah tabu.